Ya, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan mendiskusikan mata kuliah supply chain ya. Sudah pada 8 mata kuliah supply chain. Jadi sebelum kita membahas atau mendiskusikan mata kuliah supply chain, saya akan menyampaikan RPS-nya. Apa itu RPS? Adalah rencana pembelajaran semester. Jadi apa yang akan dipelajarin, materi-materi apa, tentang hal-hal apa mengenai supply chain dan bagaimana itu supply chain ya, itu akan kita diskusikan dan kita akan bahas. Nah, di dalam RPS ya, ini akan memberikan suatu kemampuan kepada para rekan-rekan mahasiswa semua bagaimana menganalisis strategi operasional, strategi supply chain management, serta supply chain management di dalam manajemen global. Bagaimanapun juga supply chain itu berlangsung secara global karena ada tahapan di mana ada ekspor impor dalam pergerakan barang antar lintas negara. Ya, kemudian diharapkan juga rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis manajemen kualitas daripada pergerakan barang atau jasa, data, informasi, serta finansial. Kemudian mampu juga menganalisis manajemen persediaan dan perencanaan agregat serta peran manajemen pasokan, produksi, serta logistik. Di dalamnya juga ada manajemen transportasi. Mampu untuk menentukan supplier. Nah, ini yang terpenting dalam supply chain itu, kemampuan mencari atau kemampuan mendapatkan supplier akan sangat dibutuhkan. Kemudian mengatur manajemen transportasi tadi. Dari sesudah kita mengetahui supplier, bagaimana kita mendatangkan barang yang kita inginkan tersebut. Nanti akhirnya kita akan tahu mengukur kinerja daripada supply chain tersebut. Ya, jadi di dalam supply chain management nanti saya akan berikan teknologi terbaru yang sekarang tren 10 tahun terakhir digunakan di dalam industri supply chain. Apa itu? Ialah blockchain teknologi. Blockchain teknologi ini adalah suatu teknologi ya, yang digunakan sebagai dasar proses ya, cryptocurrency. Jadi basicnya adalah ini adanya suatu dot-dot yang terhubung secara transparan, secure, aman ya, dengan didasari desentralisasi sehingga tidak akan terjadi bias ataupun terjadi kesalahan dalam perpindahan ataupun penggunaan data. Nah, capaian yang diharapkan nanti yang akan didapatkan oleh para mahasiswa adalah capaian dalam program studi supply chain ini memiliki kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi, mengatasi masalah, serta mengelola bisnis yang beretika. Kedua, mampu bekerja dan bekerja sama dengan orang lain atau perusahaan lain, serta mampu memimpin dalam menjalankan usaha yang efektif pada lingkungan yang beragam. Kemudian capaian yang diharapkan ketiga adalah mampu menggunakan teknologi digital yang terkini, advance, dalam menjalankan bisnis dan manajemen. Capaian yang keempat adalah memiliki sikap yang peduli terhadap lingkungan dan sosial
rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti supply chain ini akan sangat menarik dalam diskusinya, akan sangat berkembang, bahwa setiap mulai dari yang kecil, individu, perusahaan, ya, organisasi ataupun negara itu pasti memiliki supply chain sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Ya. Karena kenapa? Kebutuhan dari masing-masing itu tadi, individu, organisasi ataupun negara itu berbeda-beda karena kondisinya, situasinya, yang juga tidak pada satu tempat yang sama dan tidak pada waktu yang sama. Nah, mata kuliah ini nanti akan menjelaskan tentang strategi operasi di lingkungan global. Ya, demikian juga manajemen quality management. Kemudian akan menjelaskan juga manajemen persediaan, perencanaan anggaran, just in time, pemeliharaan keandalan, strategi dan konfigurasi supply chain management. Ya. Kemudian manajemen pemasok, produksi dan logistik, penentuan supplier, manajemen transportasi, dan pengukuran kinerja supply chain management. Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan. Itu yang tertera di dalam RPS, di mana nanti kita akan lanjutkan di sore hari dalam diskusi yang lebih luas bersama rekan-rekan sekalian semua. Ya. Jadi ini pembukaan, kita sampaikan dulu rencana pembelajarannya, ya. Apa yang mau dipelajari, apa yang akan didapatkan, tujuannya apa, sehingga para adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa semua akan memahami apa itu supply chain, bagaimana cara kerjanya, serta apa yang diharapkan dengan supply chain tersebut. Kemudian di situ nanti akan ada teknologi yang terbaru, yaitu blockchain, yang akan saya berikan lebih detail, ya, untuk menghasilkan bagaimana supply chain itu bisa efisien, efektif, dan menghasilkan kualitas yang maksimal. Demikian untuk sementara, nanti kita lanjutkan di dalam kelas. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore rekan-rekan semua. Sore Pak. Hari ini kita lanjutkan diskusi mengenai supply chain. Supply chain yang akan saya sampaikan, topik bahasanya hari ini adalah blockchain. Blockchain merupakan teknologi advance yang terbaru yang digunakan dalam semua lini industri, baik keuangan, supply chain ataupun operasional. Nah, ya dulu videonya. Blockchain and logistics. Logistics is becoming increasingly complex, with more parties directly or indirectly involved in supply chains. This complexity is creating challenges related to communication and end-to-end visibility, making logistics processes inefficient. At the same time, expectations of all participants in the supply chain related to transparency, reliability, and service are increasing. Some commentators see vast potential for the technology to be applied within logistics functions. However, discussions about blockchain often fall into the trap of excessive hype by suggesting that it could be a solution for everything. The truth is that blockchain can't solve real-world problems by itself. Instead, it's an underlying technology that makes it possible to share data across digital networks. There's currently no blockchain solution available that offers industrial-grade quality except a handful of pilot projects and consortiums. This study sheds light on the advantages of blockchain technology in the logistics space. It offers an overview of use cases and estimates
their impact on the future of the logistics function to provide objective and pragmatic recommendations about blockchain's potential in this field. Global challenges in logistics. Increasingly globalized and complex supply chains are having a major impact on international companies. Stakeholders within supply chains need to handle an increased amount of information while keeping track of more transactions, reporting performance, and planning future activities. Logistics processes involving multiple parties require joint execution across every process step. Today, most collaboration is conducted manually and offline, which often leads to redundancies and mistakes. Efficiency will only be possible if parties work together by sharing data to create transparency. In this changing context, logistics functions face challenges related to sharing information along the supply chain securely. This is relevant in several ways. 1. Transparency, the flow of information to support supply chain planning and controlling. 2. Speed and efficiency, getting the right goods to the right place at the right time through digitized and efficient processes. 3. Traceability, reconstructing the origin and movement of goods, and keeping track of materials at every stage in the value chain, including proof of location, audit trails, and certifications. 4. Payment, transferring money to suppliers efficiently and with reliable documentation. Blockchain at a glance. Today, data from transactions between parties is usually stored individually, with no overview of all of the activities. Blockchain, by comparison, offers an automated network where records are shared. Sharing data between parties is typically a huge trust issue that makes collaboration difficult. Blockchain addresses this trust issue because data ownership is shared by all of the parties involved. Blockchain, how it works. First, someone requests a transaction. Then the requested transaction is broadcast to a peer-to-peer network consisting of nodes. Validation, the nodes validate the transaction and the user status using known algorithms. So a verified transaction can involve cryptocurrency and other digital tokens, records, or other information. Once verified, the transaction is combined with other transactions to create a new block of data for the ledger. The new block is then added to the existing blockchain in a way that is permanent and unalterable. After that, the transaction is complete. At its core, a blockchain is a shared database. Specifically, the term refers to a secure and decentralized record of data that cannot be changed, and that is formed across a peer-to-peer network. Key characteristics of a blockchain. Distributed ledger. Every participant in the network has a full copy of all data, updated in real time. This removes the need for verification by creating a single source of truth. Cryptography. The integrity and security of blockchain data are maintained with cryptographic functions, and all updates and changes are displayed with a timestamp. Consensus. All updates, changes, and transactions must be validated by all participants. This eliminates the need for central controlling and creates trust. Smart contracts. A computer program which executes when certain terms and conditions are met. No human interference is required. It automates the repetitive and if actuation in operational and commercial processes. Ultimately, blockchain enables different organizations to share data securely and achieve common goals more efficiently. It makes it possible for stakeholders to interact without the need for a central controlling organization, and it can open up opportunities to develop completely new business models. Relevance for logistics. How can blockchain add value for logistics functions? Can blockchain make processes faster or manage supply chains involving multiple parties? And can it create trust and strengthen collaboration? Several challenges along the supply chain are impacting efficiency for logistics functions. Bottlenecks often occur because of a lack of transparency or cumbersome administration. In many cases, the location of shipments during transport is unclear, which makes scheduling delivery times difficult and causes companies' assets to be underutilized. On top of this, rising expectations related to ethical standards. Jadi, apa itu blockchain? Contoh yang paling mudah di Indonesia, blockchain itu apa? Satu kata, arisan, ya kan? Sistem kerja daripada blockchain. Saat
seseorang atau perusahaan membuat permintaan transaksi, ya, dia akan terhubung di dalam satu dot, di mana dot itu akan disambungkan ke titik-titik yang lain. Kalian transaksikan di sini. Jadi kalau sini kalian transaksi Traveloka, penerbangannya misalnya di penerbangan Bangkok Airlines, ya kan? Jadi jam berapa berangkat, kapan berangkat, naik pesawat apa, ini akan terverifikasi semua. Ini bisa ke Garuda atau Bangkok Airlines atau Garuda, Bangkok atau apa, kapannya, tanggalnya, ya. Kemudian itu akan diverifikasi. Kemudian bagaimana kalian membayarnya? Misalkan pakai M-Banking, BCA, sesudah masuk akan semua terkonsolidasi menjadikan satu dot-dot ini tersambung, masuklah terakhir ke dalam bentuk printout. Jadi printout itu akan kalian tunjukkan ke penerbangannya, ya kan, ke bagian check-in-nya, itu sudah terhubung semua. Demikian juga kalian sudah naik, sudah nyampe, penumpangnya sudah nggak ada, itu juga akan terinformasikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berapa amankah deteksi blockchain ini terhadap serangan cyber? Ya, bagus, pertanyaannya bagus. Jadi tadi disebutkan sangat aman karena itu end-to-end encryption. Jadi diacak informasinya itu supaya tidak ada yang bisa drop ini. Jadi masing-masing perpindahan data di sini akan secara detail di encryption. Ini, the not validate transaction and user status using known algorithm. Setelahnya nanti akan ada verified transaction, ya, melibatkan cryptocurrency and other digital tokens. Jadi end-to-end encryption and cryptography tadi dijelaskan di video juga, ada juga yang disebut cryptography. Ini ya. Request transaction is broadcast to peer-to-peer network consisting of nodes. Jadi orang yang bersangkutan, kalau itu kita arisan, semua orang-orang atau organisasi yang terlibat di situ akan secara terbuka dan transparan mengetahui pergerakan masing-masing. Kalau itu tadi masalah tiket, akan seperti yang disebutkan tadi, akan terhubung semua. Duit di bankmu kalian berkurang, di proses pembelian dan konfirmasi tiket oke, pola penerbangannya juga mengatakan confirm, sehingga pada akhirnya dikeluarkan tiketnya itu. Ya. Ini akan menghasilkan kecepatan dan efisiensi tadi disebutkan di. Several challenges along the supply chain are impacting efficiency for logistics functions. Tuh. Impacting efisiensi in logistik. Kalian tahu di supply chain, itu kan supply chain itu apa? Supply chain apa? Iya, rantai pasok, definisinya. Rantai pasok itu bahasa Madura nih. Artinya maksudnya pergerakan daripada barang, jasa, data, ya kan, data, informasi dan finance, ya kan? Jadi yang bergerak itu barang atau jasa, data dan informasi serta finance, ya kan? Itu dari mana? Dari supplier sampai ke konsumen, melewati kompleksitas situasi kondisi yang berbeda. Nah, fungsi blockchain di sini adalah untuk mempercepat pergerakan ini secara efisien dan efektif, menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi karena akan dijamin
stok saya tinggal berapa, kapan akan dibutuhkan lagi. Demikian juga bagian pembelian akan terkoneksi dengan beberapa supplier. Bahan saya tipe ini akan habis, supplier saya dihubungin, oke siap. Ya, begitu terjadi transaksi, barang siap dikirimkan. Nah, itulah fungsinya blockchain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, sebentar. Jadi kayak keuntungan dari blockchain itu ada kayak hal yang negatifnya dari blockchain bagi perusahaan? Tidak ada, jelasnya tidak ada. Tapi ada kekurangan yang dimana sebenarnya itu bukan kekurangan, adalah masalah isu trust. Bisa disebutkan karena di sini transparan, semua terbuka. Apakah keterbukaan itu bisa menerima kepercayaan setiap orang beda-beda atau setiap organisasi? Ya kan? Itu yang tantangan, bukan masalah, tapi tantangan di mana ya, para pebisnis itu dituntut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Karena modelnya adalah keterbukaan dan terkoneksi. Gampang kalian kalau terkoneksi sini saling buka, apakah kamu mau tahu keuanganmu di tahun? Nah, bukan duit. Ya, mau. Ya. Demikian juga perusahaan, demikian juga apalagi skala gede negara. Bisa dilihat dari laporan keuangan, tapi apakah negara lain mau duit itu ada berapa? Tidak mau. Nah, keterbukaan itu, ya, transparansi itu harus ada pendukungnya. Percaya. Aku buka-bukaan yang berkaitan dengan edukasi. Saya harus apa adanya. Lah kok ternyata disalahkan. Kan disebutnya di situ. Jadi kamu nggak percaya. Nah, ya. Lah aku sama saya itu sewa alat berat 300.000 per jam. Kalau kali per jam berapa hari, totalnya berapa? Iya, kamu sewa. Tapi kalau kamu sewa berarti ada biaya pajak PPh-nya. Contohnya. Jadi keterbukaan itu belum tentu bisa diterima sama oleh setiap individu ataupun organisasi. Nah, di sini ada knowledge and awareness, ya. Pengetahuan dan kepahaman. Lack of understanding and awareness about blockchain and its potential. Jadi kurangnya pengertian atau pengetahuan atau kesadaran tentang blockchain. Limited ability, ya, of skill workforce to design, implement, and operate blockchain solution. Kurangnya kemampuan skill di dalam mendesain blockchain. Jadi kalau sekarang kalian sudah tahu blockchain itu ada di Jakarta, kamu juga berangan aku yang dari bisnis kalau kemudian lack of trust among companies who are nervous about sharing data and open platform, although blockchain in fact is building trust. Jadi ya, saya kembali lagi. Walaupun kamu sudah membangun kepercayaan, aku sekolah harus buka-buka. Tapi faktanya tidak bisa disederhanakan. Terus aku buka-buka seperti apa? Aku berpikir mau maju. Pada saat di titik tertentu atau kondisi tertentu, apakah kepercayaan yang tidak disepakati itu akan bisa berlangsung terus? Belum tentu, bukan tidak, belum tentu. Karena kondisional
dan situasional itu bisa merubah dinamika kita. Ini yang dinamakan nervous sharing datanya. Itu seperti itu teknologi juga. Saya kasih contoh waktu saya naik Gunung Semeru, cuma berdua. Ya. Udah naik ke puncak dalam 3 hari saya bisa dari rumah sampai puncak Gunung Semeru sampai rumah lagi. Jadi adalah 3 yang maghrib sudah. Teman saya karena sudah gelap, saya itu bilang, nah, sharing data open platform walaupun blockchain in fact is building trust, it's paradox. Ya. Okay. Implement and operate blockchain solutions. Lack of trust among companies who are nervous about sharing data on open platforms, although blockchain in fact is. Trust paradox. Interoperability. Integration issues due to variety of individual solutions used from each party involved. Okay. Integration issues due to variety of individual solutions used to each party involved. Itu maksudnya apa? Integrasi dari masing-masing individu atau perusahaan, ya, itu akan berbeda-beda. Benar nggak? Masing-masing orang punya integrasi kita sendiri. Nah, itulah yang akan menyebabkan naik turunnya itu. Yang terakhir, non-existence of standard blockchain solution. Non-existence of a standard one blockchain solution. Performance. Very reference for operating and governing blockchain. Nah, regulation and governance, ya. Lack of clear legal framework to govern blockchain transaction in various domains. Saya bilang cryptocurrency nggak jelas, tetapi orang-orang Jepang sana menganggap itulah salah satu sekarang cara kita cari duit. Ya. Jadi dengan kalian bermain kripto itu bisa untuk mendapatkan duit. Bedanya kripto sama saham, kripto dijalankan dengan blockchain, saham tidak. Yang tadi manajemen keuangan dihitung perusahaannya macam-macam, itu ketahuan nanti ada performanya, itu kita bisa investasi di saham. Kalau kripto tidak, kripto akan terbuka masing-masing itu, siapa yang punya ini, yang mau jual siapa, itu terjadi kesepakatan. Kamu punya misalkan Bitcoin 1000, ini 500, 300. Bitcoin itu tak lempar ke saya ya, 100.
tahu berkurang 100, nambah saya 100, di sini tahu saya punya nambah. Pada saat transaksi harga berapa dia tahu. Ya. Ternyata perbedaan ini sangat tinggi. Itu juga dia akan merasakan. Aku juga jual ke sana, dia jual ke saya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kan masing-masing terbuka. Iya, enak kan? Berani. Di Indodax, kalau mau coba di Indodax. Gak usah tinggi-tinggi, mau 500.000 main aja itu. Jangan beli yang Bitcoin, Bitcoin terlalu tinggi. Yang murah. Cuman si pembelinya di situ kalian tidak bisa tahu. Ya, tapi di situ akan tahu, loh ini sekarang dihargai sekian. Jadi waktunya kamu jangan, maksudnya kalau tinggi jangan beli, kalau rendah mau beli. Begitu transaksi mas, siapa namanya? Rio, tak beli 1 Bitcoin $1 juta. Kamu butuh, Ustaz, aku juga mau jual. Otomatis saya sudah nggak mungkin dong saya beli 1 juta harganya, terus kamu tak jual 500, nggak mau dia. Mau dia juga tahu kan? Ya kan? Butuh pada saat dia pegang banyak, dia butuh duit, dia tahu si Ustaz beli $1 juta per poinnya, dilepas sama dia. Terus aku bohong, ini sangat susah. Tahu. Itulah blockchain. Ya. Nah, masih keterbatasan penerimaan oleh para praktisi bisnis bahwa blockchain itu sudah sebagai solusi. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, tak rasa ini jangan. Blockchain Solutions transforms your approach. One, make the business case where and how to start. Commit to new ways of working, frame the problem and solution. Start small, then scale up. 2, build an industry ecosystem, new roles for the new relationships. Focus on the cooperative few, broaden your network. Work across the value chain. 3, design deliberately, determine rules of engagement. Confront risks early. Jadi yang terpenting dua ini apa? Recognize this risk, reassert existing roles, processes, and business models. Instead, you need a strategy that transforms your approach. 1, make the business case where and how to start. Commit to new ways of working, frame the problem and solution. Start small, then scale up. 2, build an industry ecosystem, new roles for the new relationships. Focus. Jadi startlah dari yang kecil, kemudian meningkat. Bikinlah kesepakatan, aturannya seperti apa. Karena begitu kesepakatan disetujui, aturan disetujui, itulah yang akan berlaku di semua titik itu. Ya seperti saya bilang tadi, saya beli $1 juta, ini mau dibayar 900 juga mau. Ya. It's on a cooperative view, and all happens behind the scenes. Oke, Udah, sampai di sini masih ada yang mau tanya? Silakan. Ya, kalau udah ada, ya, saya ucapkan terima kasih untuk malam ini kita sudah diskusi mengenai blockchain. Ya. Ada pertanyaan yang kiranya nanti akan timbul di rumah atau dimanapun, silakan kalian bisa langsung bertanya. Mau direct ke saya, mau di grup, monggo. Kita bisa diskusikan jelas. Ini ilmu teknologi baru yang sangat maju dan kredibel.
bisnis, kamu sudah mengerti konsepnya blockchain, itu akan sangat men-skill up. Karena di situ apa? Kepercayaan itu sudah ditransformasikan ke aplikasi, ke platform. Kamu transaksi apa di situ sudah terkoneksi dan terhubung semua informasi dan data yang ada. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu. Ada pertanyaan silakan. Yes, see you on Feel the okay? top. Feeling good? Okay, see you on the top. Yes.